Oke, selamat siang. Eh, kita kembali lagi di tahun yang baru. Sekarang materi yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang demokrasi dalam perspektif Alkitab. Nah, bahan Alkitabnya dalam Roma 3 ayat 9 sampai 31 dan Roma 5 ayat 12. Dalam pembacaan Roma 3 ayat 9 sampai 31 bisa kita lihat bersama. Nah, cukup panjang pembacaannya. Dalam pembacaan ini intinya saja bahwa menyatakan bahwa semua orang itu semua sama telah melakukan dosa. Kita bisa lihat dari ayat 9 sampai 17 semua hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian lanjut di ayat 19-nya 18 sampai 31-nya sama dan menyatakan bahwa karena semua orang yang telah berbuat dosa maka pembenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang satupun yang tidak berdosa, semua melakukan dosa. Sama halnya dengan pembacaan yang kedua, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah jalan kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dalam referensi Alkitab untuk materi demokrasi dalam perspektif Alkitab, mari kita belajar bersama bagaimana hubungan demokrasi kemudian dihubungkan dengan demokrasi dalam perspektif Alkitab atau dalam pandangan Alkitab seperti apa. Tapi sebelum itu mari kita lihat pengertian demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi di sini adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Bagaimana hubungannya, membahas hubungannya dengan demokrasi dalam perspektif Alkitab. Di sini menyatakan bahwa setiap orang berarti diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Untuk itu ini akan kita lihat bagaimana hubungannya dalam firman Tuhan. Kita lihat mengkaji kesaksian Alkitab bahwa semua manusia adalah sama. Ini mengantar kepada kita bagaimana kita ke depannya menjadi pelopor dalam suatu demokrasi di negeri kita sendiri terutama. Lihat, Alkitab menyaksikan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa, diciptakan oleh Allah. Ini pasti pembacaan ini tidaklah misalnya baru untuk kita, tapi sudah sering kita baca Kejadian 1 ayat 30. Dan memiliki gambar dan rupa Allah. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam, maka seluruh keturunannya itu semua umat manusia dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup juga berdosa. Berbeda dengan apa yang diyakini agama lain. Kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia sudah lahir dalam keadaan berdosa. Roma 3 ayat 23-24 menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan oleh firman Tuhan Yesus berlaku bagi semua orang. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Sebaliknya, tidak ada manusia yang begitu besar dosanya sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup menyelamatkan. Nah, ini mengantar kepada kita bagaimana bahwa tidak ada satupun memandang rendah orang lain, mau dia posisi jabatannya atau seperti apa, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama umat yang berdosa. Hanya karena kemuliaan Allah, hanya karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Kita lihat berikut membahas makna demokrasi dalam pemerintahan. Ini masuk bagaimana demokrasi masuk lagi ke dalam pemerintahan. Nah, mari kita lihat lebih rinci pemerintahan yang demokratis. Nah, ini menurut Tomin 2014 mengajukan 6 ciri sebagai berikut. Ada aturan jelas. Tentunya dalam demokrasi punya aturannya. Nah, bagaimana aturan yang ada itu harus jika kita hubungkan dalam firman Tuhan, maka berarti kita juga harus berpatokan pada Alkitab. Nah, di sini ada aturan tentang bagaimana pemilihan wakil rakyat dilakukan. Biasanya ada periode masa bakti sehingga para wakil menduduki posisi dalam satu periode tertentu dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya atau diganti oleh wakil lain bila memang yang bersangkutan memiliki masalah. Jadi ada aturannya. Jika dihubungkan tadi dalam firman Tuhan berarti kita harus juga mengikut apa yang firman Tuhan katakan, aturan dalam firman Tuhan, aturan yang Tuhan ingini bahwa kita harus tunduk juga pada aturan pemerintah. Jadi jangan melanggar dalam hal ini. Jadi ada aturan yang jelas. Kemudian mayoritas dan minoritas. Biasanya ketika mayoritas yang terpilih, maka ada yang pikir bahwa minoritas itu tidak harus kita lihat. Mari kembali lagi bahwa dengan hubungan dengan firman Tuhan bahwa semua manusia itu sama. Jadi dalam hal ini ketika dalam demokrasi, misalnya dalam contoh kecil saja dalam pemilihan ketua kelas, maka jangan ada yang memperlakukan yang minoritas itu tidak adil. Jadi lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu semuanya dilakukan sama adil. Yang satu diberi 2, sebelahnya juga harus diberi 2, tidak ada perbedaan. Seperti yang telah dijelaskan dan tertulis di sini. Lanjut, hak individu. Setiap orang pasti memiliki haknya dalam pemerintahan. Hak individu dilindungi dan dijamin. Hak itu adalah hak untuk memiliki kebebasan beragama, hak untuk menyuarakan pendapat. Jadi itu hak individu. Kemudian pemilihan umum berlangsung adil dan bebas, harus adil dan bebas. Tidak ada yang memilih macam tadi ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Apalagi sering kita lihat sekarang karena sesuatu yang paling vital di negara kita itu tentang agama. Jadi seharusnya tidak ada yang di atas atau tidak ada yang di bawah, semuanya sama agama apapun. Jadi dalam Alkitab juga mengajarkan seperti itu, semua sama di mata Tuhan, tidak ada yang beda. Kemudian kewajiban warga negara yang baik. Setiap warga negara memenuhi syarat tersebut dapat memilih wakil-wakil mereka. Ini dalam pemerintahan ya. Kemudian ada kerjasama dan kesepakatan. Kerjasama dan kesepakatan diperlukan untuk melindungi hak individu. Jadi segala sesuatu itu harus ada kerjasama. Tidak mungkin seseorang hanya dalam satu organisasi
dia melakukan pekerjaan sendiri. Itu berarti pekerjaan pribadi ya. Kemudian adanya kesepakatan, tentu ada hal-hal yang harus disepakati seperti program dan sebagainya. Dan semua itu, apakah misalnya dalam ruang lingkup kecil kita organisasinya berdemokrasi dengan misalnya contohnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada 6 ciri-ciri ini yang menurut Min 2014 ini seharusnya harus dibarengi dengan firman Tuhan agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Kemudian inilah yang intinya bahwa dalam berdemokrasi kita berada pada hal ini, tanggung jawab seseorang remaja Kristen di bidang demokrasi. Bagaimana tanggung jawabnya? Jangan kita hanya berdemokrasi hanya karena mencari nama baik, hanya ingin dibilang baik atau ingin disanjung, maka apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya menguntungkan pribadi bukan orang banyak, maka kita lakukan. Tanggung jawab remaja Kristen di bidang demokrasi ternyata cukup banyak dan sifatnya menantang, misalnya turut menjaga ketertiban umum, kemudian ada juga menghargai sesama dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, melaporkan kepada yang berwajib, menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dan demokrasi remaja Kristen juga perlu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab jika sudah usia 17 tahun. Jadi dikaitkan dengan demokrasi dalam perspektif Alkitab itu memang sangat berkaitan. Kita sebelumnya telah disajikan dengan beberapa ayat firman Tuhan dalam kitab Roma bahwa kita semua berdosa. Karena kasih karunia Tuhan, maka kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang menganggap rendah orang lain, karena kita sama-sama berdosa. Dalam hal demokrasi, maka kita ibaratkan bahwa ketika sudah terpilih dalam sebuah organisasi, jangan memandang rendah orang lain, harus mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan pribadi dan sebagainya. Jadi tanggung jawab dari seorang remaja Kristen dalam demokrasi itu sangat erat hubungannya dengan firman Tuhan. Jika tidak dibarengi dengan firman Tuhan, maka pasti akan adanya namanya salah jalan. Sekian penjelasan, kiranya dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa dijawab. Terima kasih, selamat siang.